channel saya, EduStack, channel yang berisikan tentang informasi dan edukasi yang menarik, yang tentunya menambah wawasan Anda semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis vektor dengan metode rumus kosinus. Nah, sebelum saya akan membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk ini, agar kedepannya saya dapat memberikan informasi dan edukasi yang menarik lainnya tentu saja untuk Anda semuanya. Nah, langsung saja lihat ulasannya. Analisis vektor dengan metode rumus kosinus. Misalnya ada dua buah vektor, vektor gaya F1 dan vektor gaya F2 yang berimpit pada pangkal. Berimpit pada pangkal membentuk sudut, misal sudutnya kita beri sudut sebesar theta, membentuk sudut theta, maka cara menentukan resultan gaya atau resultan vektor gaya yang dibentuk oleh vektor gaya F1 dan vektor gaya F2, caranya adalah kita proyeksikan F1 vektor ke ujung F2 vektor. Dan kita proyeksikan F2 vektor ke ujung F1 vektor dengan besar dan arah yang sama. Nah, misal begini, F2 vektor kita proyeksikan dengan besar yang sama, dan F1 juga begitu, dengan besar yang sama. Maka akan membentuk bidang jajar genjang. Nah, selanjutnya resultannya adalah, resultan vektor F1 dan F2 adalah tarik garis dari pangkal sampai ke ujung. Ini adalah resultan vektor FR-nya. Misal kita beri notasi untuk resultan vektor F1 dan F2 adalah FR. Nah, selanjutnya menentukan besar FR dengan menggunakan metode rumus kosinus. Besar nilai gaya atau resultan gaya menurut rumus kosinus adalah FR sama dengan akar F1 kuadrat besar vektor F1 kuadrat tambah besar vektor F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 kosinus sudut apit antara kedua vektor, sudut theta. Nah, ini adalah cara menentukan besar resultan vektor dari vektor gaya F1 dan F2 ketika membentuk sudut theta dengan menggunakan metode rumus kosinus. Ini untuk menentukan besarnya. Kemudian cara untuk menentukan arah vektor resultannya. Untuk arah vektor resultan tetap menggunakan, atau yang digunakan adalah bidang datarnya atau sumbu mendatarnya. Misal kita beri notasi untuk FR, sudutnya adalah alfa. Kemudian ini kita garis bantu. Kita beri garis bantu. Kalau di sini sudutnya theta, maka di sini juga sama dengan theta. Maka ini kita beri, misal notasinya adalah gamma, dan sudut di sini adalah beta. Sekali lagi, alfa, gamma, dan beta. Jadi misal kita gambarkan untuk ketiga segitiga vektor FR dan F2, misal seperti ini gambarnya. Ini tadi FR, kemudian ini nilai F2 vektor. Kemudian ini tadi ada garis bantu proyeksinya. Di sini garis bantu. Ini tadi sudutnya adalah theta. Kemudian ini tadi sudutnya adalah gamma.
arah vektornya adalah alfa tadi di sini. Ini alfa, kemudian di atasnya adalah beta. Nah, cara menentukan arah vektor resultannya adalah dengan menggunakan fungsi sinus atau aturan sinus. Dengan menggunakan aturan sinus, yaitu panjang vektor dibagi dengan sinus sudut di hadapannya. Sekali lagi, panjang vektor dibagi dengan sinus sudut di hadapannya. Jadi misalnya vektor FR dibagi dengan sinus sudut di hadapannya. Di hadapannya adalah gamma, maka ini sin gamma sama dengan panjang vektor yang kita lihat kan adalah alfa, berarti panjang vektor ini yang kita proyeksi sama dengan ini. Panjang vektor ini adalah sebesar F1. Maka ini juga sama dengan F1. Sehingga F1, panjang vektor F1 dibagi dengan sinus sudut di hadapannya. Di hadapannya adalah alfa. Maka ini sinus sudut alfa. Kemudian satu lagi untuk segitiganya di beta. Di hadapan beta ada panjang vektor F2. Maka F2 vektor, besar vektor F2 dibagi dengan sin sudut di hadapannya adalah beta. Nah, ini untuk menentukan arah vektor dengan aturan sinus. Ini untuk menentukan besar resultan vektor. Untuk menentukan besar resultan vektor, kasih tanda kurung seperti ini. Ini tanda untuk menentukan besar resultan vektornya. Ini untuk menentukan besar vektor FR-nya. Dan ini untuk menentukan arah resultan vektor dengan menggunakan aturan sinus. Contoh, dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing nilainya 8 Newton dan 4 Newton berimpit pada pangkal membentuk sudut 60 derajat seperti gambar. Jadi misalnya gambarnya seperti ini nih. F1 di sini, F2 berimpit pada pangkal membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar dan arah vektor. Yang pertama, F1 tambah F2. Dan yang kedua, F1 kurang F2 vektor. Nah, pertanyaannya ada dua, besar dan arah. Untuk pertanyaan A dan untuk pertanyaan yang B. Nah, langsung saja penyelesaian. Gambar vektornya arahnya seperti ini. Besar vektor F2 dan F1 kita proyeksikan dengan arah dan panjang yang sama. Maka resultan vektor tarik dari pangkal sampai ke ujung sini. Ini vektor resultan FR. Nah, berdasarkan rumus kosinus, menentukan FR besar vektor gaya resultannya. FR jangan lupa dikasih kurung seperti ini, sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 kali F2 kosinus sudut apit kedua vektor. Langsung kita masukkan nilainya. F1 tadi 8 kuadrat tambah F2 4 Newton kuadrat tambah 2 kali 8 kali 4 kosinus sudut 60 derajat
cos 60 derajat adalah setengah. Semua dalam bentuk akar, maka besar resultan vektornya adalah akar 8 kuadrat 64 ditambah 4 kuadrat 16 ditambah setengah kali 2 1, kemudian 8 kali 4 32. Maka 64 tambah 16 tambah 32 hasilnya adalah 112. Kita sederhanakan bentuk akarnya. 112 ini sama dengan 16 kali 7. Ini sama dengan akar 16 dikali akar 7. Akar 16 4, maka vektor resultannya, vektor gaya resultannya 4 akar 7 Newton. Ini untuk menentukan besarnya, maka untuk arah vektornya, vektor resultannya, kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus, misal ini arahnya kita buat alfa, kemudian ini kita buat garis bantu, sudutnya sama dengan di sini. Nilainya 60 derajat, maka sudut yang di sini 60, sudut berpelurus nilainya 180 derajat. 180 dikurang 60 hasilnya 120 derajat. Jadi yang kita gunakan hanya FR dengan sudut ini, dan untuk menentukan sudut alfa di hadapannya adalah panjang vektor ini sama dengan F2-nya. Sehingga menurut aturan sinus, panjang vektor F2 dibagi dengan sin sudut di hadapan F2 adalah alfa, sama dengan besar vektor resultan tadi yang sudah kita dapatkan, FR dibagi sudut di hadapannya, sin 120 derajat. F2 nilainya tadi 4 Newton, dibagi sin alfa, sama dengan FR nilainya 4 akar 7. Sin 120 derajat itu sama dengan sinus 60 derajat atau sinus 180 dikurang 60 derajat. Berarti sinus 120 derajat itu sama nilainya dengan sinus 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Kita kali silang, maka sin alfa sama dengan ini kali kemari 2 akar 3 dibagi dengan 4 akar 7. Nah, jika didesimalkan nilai 2 akar 3 dibagi dengan 4 akar 3, nilai desimalnya adalah 0,33. Maka menentukan arahnya dalam sudut sama dengan arcus sin dari nilai 0,33. Kalau di kalkulator nilainya adalah 19,27 derajat. Besar vektor FR nilainya 4,7 Newton, dan arah vektor FR adalah 19,20 derajat. Nilai alfa tadi ini arahnya sebesar 19,27 derajat. Itu untuk penyelesaian bagian yang A. Selanjutnya pada bagian B, tentukan besar dan arah vektor untuk F1 vektor dikurang F2 vektor. Nah, yang positif di sini adalah F1 vektor dan yang negatif adalah F2 vektor. Untuk vektor, tanda negatif itu menunjukkan adalah arahnya yang berlawanan. Sekali lagi, tanda negatif untuk vektor itu menunjukkan arahnya yang berlawanan.
Akan tetapi nilainya tetap sama. Nah, F2 vektor tadi arahnya seperti ini. Maka yang berlawanannya adalah ini. Maka ini nilainya min F2 vektor. Nah, kalau misalnya sudut antara F2 vektor dengan F1 vektor 60 derajat, maka sudut apit antara minus F2 vektor dengan F1 vektor, ini adalah sudut berpelurus, maka nilainya adalah 120 derajat. Nah, selanjutnya untuk resultannya adalah tarik garis dari pangkal sampai ke ujung. Ini adalah resultan vektornya. Kita kasih notasi FR. Maka untuk menentukan besar FR-nya, besar vektor resultan FR sama dengan akar F1 kuadrat tambah min F2 kuadrat. Ingat, F2 tadi itu menyatakan arahnya, ditambah 2 kali F1 min F2. Ingat, tanda negatif itu bukan menyatakan nilai, tapi menyatakan arahnya. Kosinus sudut antara kedua vektor. Kita masukkan nilainya. Maka besar pada F1 dan F2 pada persamaan ini kita masukkan nilainya. Maka akar F1 kuadrat, F1 tadi nilainya 8. 8 kuadrat ditambah F2 vektor. Ingat, tanda negatif itu hanya menyatakan arahnya. F2 tadi nilainya adalah 4. 4 kuadrat ditambah 2 kali F1. F1 nilainya 8 kali F2 ini hanya menyatakan arah, tidak nilainya, dikali 4 kosinus sudut apit keduanya. Kosinus 120 derajat itu nilainya adalah negatif setengah. Kosinus 120 derajat itu sama dengan negatif setengah. Min setengah. Kemudian kita eksekusi seluruh angka-angkanya. Sama dengan akar. Ini 64 ditambah 16. Ini negatif. Berarti jadi negatif di sini. Hasilnya 32. Maka resultan vektor hasilnya adalah 48. 64 ditambah 16 dikurang 32, hasilnya adalah akar 48. Akar 48 itu sama dengan 16 kali 3. 48 itu sama dengan 16 kali 3. Maka kalau kita sederhanakan, FR sama dengan 4 akar 3 Newton. Ini untuk menentukan besar vektor resultan pada resultan vektor F1 dikurang F2. Selanjutnya untuk arah vektor FR. Arahnya tetap menggunakan aturan sinus. Arahnya adalah ini sudut alfa untuk menentukan arahnya. Kemudian ini kita kasih garis bantu. Ini adalah 120 derajat. Sudutnya sama. Maka sudut berpelurus. Ini nilainya adalah 60 derajat. Yang kita gunakan adalah panjang FR dengan sinus sudut di hadapan yang 60. Dan panjang ini adalah panjang F2. Sama. Yang nilainya
4 Newton, sudut di hadapannya adalah alfa. Menurut aturan sinus bahwa FR per sin sudut di hadapannya adalah 60 derajat sama dengan F2 min F2 vektor. Ini, ingat, tanda negatif ini bukan nilainya, tetapi arah dari vektor F2 dibagi sinus di hadapannya adalah alfa. Sin alfa. Kita masukkan nilainya. FR tadi 4 akar 3 Newton. Sinus 60 setengah akar 3 sama dengan min F2. Nilai F2-nya adalah 4 Newton dibagi dengan sin alfa. 4 habis, akar 3 habis, berarti nilai sin alfa sama dengan setengah. Nilai sin alfa setengah, maka sudut alfa adalah 30 derajat. Maka besar vektor FR nilainya adalah 4 akar 3 Newton dan sudut alfa arah vektornya adalah 30 derajat. Demikianlah ulasan saya tentang analisis vektor dengan metode rumus kosinus. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya dan tentunya semoga menambah wawasan Anda. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk ini agar saya lebih semangat lagi untuk menambah atau untuk memberikan informasi edukasi yang menarik lainnya, tentu saja untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.